Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim observasi SMK Negeri 2 Makassar dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar ingin melakukan observasi sebagai salah satu tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Profesor Dr. Purnamawati MPD. Ya, adapun observasi kita ada berbagai macam. Yang salah satunya itu adalah melihat ruang Wakasen Sederhana dan Ketenagakerjaan. Mari kita melihat ruangan tersebut. Inilah ruangan dari Wakasen Kurikulum dan Ketenagakerjaan. Di sini terdapat beberapa perangkat pembelajaran yang ada pada ruangan tersebut. Di sini juga terdapat struktur organisasi dari SMK Negeri 2 Makassar. Inilah beberapa dari perangkat pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Makassar, seperti yang kita lihat. Adapun di sini juga terdapat beberapa perangkat pembelajaran. Baik, sekarang kita berada di ruang guru dan kajur Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Makassar. Mari kita melihat ruangan dari ruang guru dan kajur. Inilah ruangan kajur dan guru Teknik Elektronika SMK Negeri 2 di Makassar. Ini yang sekarang yang terlaksana selama pandemi ini adalah daring. Selama pandemi itu daring kita laksanakan. Kemudian blended. Campuran. Ya campuran artinya setelah reda-reda ini apa lagi namanya pandemi kan bisa beberapa kali masuk tiba-tiba didaringkan lagi. Itu kan blended gitu. Oh ya, campuran. Nah, ya campuran. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena situasi bahwa waktu itu COVID mulai memuncak lagi, makanya kembali ke daring lagi. Tapi pada saat kita tatap muka itu kan istilahnya main kucing-kucingan orang, tidak terang-terangan. Anak-anak disuruh datang tanpa pakaian seragam, jadi kayak mahasiswa. Anak-anak datang belajar jangan pakai pakaian seragam, tapi pakaian bebas sopan. Nah, itulah yang kita kata yang itu yang dimaksud dengan blended dari situ, karena tatap muka tapi tidak terang-terangan. Jadi kita buat classroom tiap kelas. Nah, jadi di situ kita kasih tugas, 10 tugasnya, di situ juga dia kirim Penilaian. Jawabannya kan. Oh, iya. Jadi setiap satu kali tatap muka, setelah selesai 1 KD kita kirim lagi tugasnya. Ya, dia jawab, kemudian dia kirim kembali di Google Classroom. Nah, dari situ kita lihat siapa yang masukkan di tapi pada saat pembelajaran tatap muka ya ada juga dikumpul di situ. Kalau misalnya ketemu kan selesai 1 KD, kan sistem penilaian kita itu per KD. Jadi setiap satu kompetensi dasar selesai kita kasih ujian. Apakah ujiannya dalam apalagi namanya? Selain dari tugas-tugasnya itu kadang kan ada misalnya catatan. Karena salah satu juga bentuk penilaian kita adalah kita melihat tugas yang masuk. Biasanya catatannya atau kalau misalnya dia berupa tugas pertanyaan, jawabannya yang kita lakukan. Jadi terutama jawaban dari soal-soal yang kita kirim. Itu bentuk penilaian kita. Kalau misalnya hasil pembelajaran daring itu tidak akan pernah kita tercapai yang kita harapkan. Iya. Tetapi yang kita usahakan bagaimana mendekati harapan itu. Ya, contoh, misalnya dalam pembelajaran tatap muka kita targetkan bahwa setelah selesai pembelajaran ini 90% bisa tuntas. Ya.
Tetapi yakin dan percaya bahwa dalam pembelajaran daring tidak akan pernah sampai 90%. Kalau tercapai 60-70% sudah lumayan. Jadi proses keberhasilan belajarnya kalau daring itu Pak kurang. Ya, artinya ya saya katakan mendekati harapan itu sudah lumayan. Jadi yang mungkin dibilang tercapai sudah yang harapan, tidak akan itu. Karena saya apalagi istilahnya kalau mata pelajaran produktif dalam hal istilahnya mata pelajaran praktek, gimana caranya bisa kita nilai keterampilannya kalau tidak dilaksanakan secara langsung. Ya, kalau misalnya ada teman yang laksanakan misalnya lewat lewat media apalagi yang biasa digunakan praktek paling simulasi. Kan kalau simulasi ya, kalau simulasi biasanya simulasi itu hanya gurunya. Iya. Jadi gurunya saya simulasikan, tapi anak-anak kan belum tentu. Karena kenapa? Terbatas dari fasilitas yang dimiliki oleh siswa. Masing-masing siswa. Iya. Mungkin ada yang bisa yang punya fasilitas itu. Banyak kendala yang dihadapi siswa. Apalagi yang siswa yang mengandalkan hanya misalnya dari kota pribadi yang dibeli berapa menit saja bisa lakukan itu habis. Nah, itu biayanya besar. Ya, makanya itu dulu itu kita apalagi namanya kita istilahnya main kucing-kucingan pembelajaran blending. Tidak akan mau. Karena kenapa susah? Sedangkan itu juga disuruh saya adakan, dampaknya juga besar. Anak-anak yang dulunya memang rajin waktu tatap muka, setelah pembelajaran daring, akhirnya juga terpengaruh. Sehingga memang baik kualitas maupun kuantitas kayaknya jauh dari harapan. Jadi harapan kita itu di sekolah di sini mudah-mudahan COVID ini sudah hilang dan kembali pembelajaran normal. Nah, kemudian masa termasuk di bulan Ramadan kembali kita buat lagi seperti ini karena kelas 2 itu sudah di lokasi prakterin sekarang. Kita berangkatkan prakterin kelas 2, kelas 3 kan sudah selesai ujian. Jadi yang di Gemble sekarang itu di aula itu dalam bentuk amalia Ramadan itu kelas 1, kelas 10. Itu semua jurusan. Itu kita rencanakan selama kurang lebih 2 pekan. Jadi saya kira tidak yang harapan-harapan bagaimana pembelajaran ke depan, kemudian metode pembelajaran yang kita lakukan selama COVID. Oke, baiklah kita sekarang berada di lab teknik elektronika, di mana jika kita lihat labnya terdapat beberapa alat yang digunakan seperti alat auto dan alat industri lainnya. Dan kita lihat di sini beberapa kursi dan tempat yang digunakan semuanya masih tertutup rapi karena dikarenakan masih COVID, jadi sehingga barang-barangnya belum banyak digunakan atau diakses oleh siswa. Terdefinisi bahwa kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana ada hukum yang dilanggar dalam perusahaan wajib paru-paru. Ini biasanya alat pelindungan paru-paru